Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPGS Pangkal Pinang edisi Senin 8 Januari 2024 bersama saya Guru Injil Firemon. Kita memasuki episode ke-60 dari Injil Matius. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Berbahagianya kalau kita punya komunitas yang benar-benar saling berbagi. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami lewat pemahaman renungan pagi ini atau hari ini, kami boleh memikirkan sesuatu yang Engkau sukai, sesuatu yang Engkau ingin setiap kami miliki, yaitu sebuah komunitas yang berbagi. Oleh sebab itu, tolong kami untuk melihat kebenaran ini, dan tolong kami untuk mewujudkannya, memilikinya dalam kehidupan kami secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya lanjutkan pembacaan perenungan kita dari Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 1 dan 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percaya, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Saudara, ini adalah salah satu adegan yang paling menggerakkan hati saya. Setelah Tuhan Yesus diusir secara paksa di Gadara, Yesus kembali mengajak muridnya menyeberang, dan dia sampai ke kotanya sendiri. Ya, setelah menyeberangi Danau Galilea, itu kotanya yaitu Kapernaum. Meski banyak catatan pahit antara Yesus dengan orang-orang di kotanya sendiri, sampai-sampai Tuhan Yesus pernah berkomentar bahwa seorang nabi seringkali tidak dihormati di kota asalnya sendiri. Akan tetapi ini adalah salah satu adegan yang kecil tetapi manis. Seseorang lumpuh dibawa beberapa orang, kemungkinan dengan sebuah tandu yang diterjemahkan tempat tidur. Yesus merespons iman mereka. Jadi bukan iman orang yang lumpuhnya, melainkan orang-orang yang membawa. Mereka ini tentulah sudah mendengar atau sudah melihat beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Tetapi mereka tidak berhenti sekedar mendengar atau melihat atau mengagumi. Mereka mengambil suatu tindakan yang bisa dibilang sederhana tetapi juga membutuhkan upaya. Tetapi perbuatan mereka ini mengubah hidup seseorang yang tidak bisa dengan kekuatannya sendiri untuk menjumpai Yesus. Yesus melihat iman mereka dalam arti mereka itu percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup, Yesus punya kuasa. Sekaligus Tuhan Yesus melihat tindakan kasih mereka untuk membawa si lumpuh. Yang mana kemudian Yesus melakukan melampaui apa yang mereka harapkan, yaitu tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mengampuni dosanya. Kita akan melihat masalah ini di episode berikutnya. Tapi saya mengajak kita melihat teladan iman dari rekan-rekan si lumpuh. Saudara, berapa banyak sih di antara kita yang mengenal satu atau dua orang yang susah dalam hidupnya? Orang-orang yang sebetulnya tidak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan, atau hidupnya bergantung kepada pertolongan orang lain. Tetapi saudara, berapa banyak orang yang benar-benar kemudian melakukan sesuatu untuk menunjukkan belas kasihan, bertindak mengupayakan sesuatu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ia bersedia melakukan lebih dari yang teman-temannya ini harapkan sebagai respons atas iman dan kasih mereka. Banyak orang yang berdalih untuk tidak melakukan apa-apa kepada orang-orang yang mereka tahu kesusahan, tidak berdaya, orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Alasan mereka adalah, ya ada terlalu banyak orang yang susah. Dunia ini terlalu banyak masalah. Menolong satu dua orang seperti ini tidak akan mengubah dunia ini, tidak akan punya dampak yang signifikan. Lagi pula, kalau kita berupaya belum tentu berhasil. Apalagi saudara, menolong seseorang yang tidak berdaya itu memang membutuhkan waktu. Mungkin belum tentu juga berhasil, benar. Sehingga ada perasaan percuma, berbuang waktu
uang, dan tenaga. Tapi saudara, saya ingin berbagi salah satu kalimat yang saya dapatkan dari komentar netizen di channel atau kanal orang-orang yang suka menolong hewan-hewan yang terlantar. Yaitu kalimatnya seperti ini, kita mungkin tidak bisa mengubah dunia. Maksudnya benar, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan, kita tidak bisa mengubah dunia ini, semuanya itu. Tetapi dengan menolong satu makhluk, ya konteksnya menolong binatang liar, kita mengubah dunia si makhluk itu. Nah, jadi ini berlaku kepada semua makhluk hidup, tidak hanya binatang, apalagi manusia, saudara. Ada berapa banyak orang lumpuh di dunia ini pada waktu Yesus melayani 2000 tahun yang lalu. Mungkin bagi beberapa orang di Kapernaum tidak akan bisa mereka menolong semua orang lumpuh di dunia ini. Tetapi dengan mengambil tindakan menolong satu orang, setidak-tidaknya hidup satu orang ini, dunianya berubah. Dan perubahan yang melampaui ekspektasi mereka. Tidak hanya sembuh, tetapi dosa-dosanya juga diampuni, menerima anugerah keselamatan. Itulah sebabnya mengapa, saudara, saya selalu menjunjung tinggi nilai dari gereja yang kompak, komunitas yang kompak, yang mengupayakan, bergotong royong untuk mengupayakan sesuatu untuk menolong orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Bahkan kita tidak bisa menolong mereka mungkin, tetapi Tuhan bisa merespons iman kita. Dan kita hanya bisa berserah, kita hanya bisa berupaya. Mana tahu apa yang Tuhan mau lakukan, perubahan apa yang Tuhan berikan melalui upaya kita yang sederhana ini. Sebab itu berbahagialah orang yang memiliki komunitas untuk saling berbagi. Tuhan menyukai ya komunitas yang seperti itu. Tuhan Yesus sendiri membentuk sebuah komunitas para rasul, murid-muridnya yang dia utus. Salah satunya adalah untuk membawa kabar keselamatan dan juga untuk membawa pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya renungan ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.